bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang, mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus. Ia datang dengan niat yang baik, tidak dengan niat yang jahat untuk mencobai Yesus atau mencelakakan Tuhan Yesus. Namun ia datang dengan niat yang baik. Ia ingin mencari pandangan yang tepat, yang benar. Ia berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Ia menanyakan, perintah manakah yang paling utama? Dan Tuhan Yesus memberi jawaban merangkai bersama 3 hal yang ada dalam Taurat Musa. Pertama, dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4. "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa." Ini yang terkenal dengan sema atau doa sema yang wajib didoakan oleh orang Israel sehari 2 kali, pagi dan sore. Dan bagian ini merupakan pusat
kepercayaan orang Yahudi yang menegaskan pusat iman akan Allah yang esa. Ini merupakan inti penyembahan orang Yahudi. Yang kedua, Tuhan Yesus mengutip kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini kasih kepada Allah adalah kasih yang total, menyangkut seluruh kepribadian manusia, apa yang ada dalam diri manusia ini harus diarahkan kepada Allah. Apakah Allah pantas menerima kasih yang demikian? Tentu sudah sewajarnya dan seharusnya demikian. Kita manusia harus mengasihi dengan seluruh kepribadian yang ada dalam diri manusia, karena diri kita dan semuanya berasal dari Allah. Maka kita ini milik Allah, semua anugerah rahmat berasal darinya. Maka mengasihi Allah dengan seluruh yang ada dalam diri manusia, kasih yang utuh, kasih yang total, kasih yang sempurna, sudah semestinya dan sewajarnya. Kemudian Tuhan Yesus mengutip dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini kasih kepada sesama manusia seperti kalau kita mengasihi diri sendiri. Dan di sini mengandaikan kasih yang positif terhadap diri sendiri. Dan ini harus kita lakukan untuk sesama kita. Kemudian Tuhan Yesus menegaskan tidak ada perintah lain yang lebih utama dari kedua perintah ini. Saudara yang kasih dan ahli Taurat membenarkan jawaban Tuhan Yesus bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan. Kemudian Tuhan Yesus bersabda, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau ahli Taurat ini melaksanakan, menjalaninya, maka ia berada dalam kerajaan Allah. Saudara jadiin kasih, dengan Tuhan Yesus merangkai bersama 3 hal dalam Taurat. Hal ini pertama-tama mau menegaskan bahwa kasih kepada Allah melibatkan kasih kepada sesama, mengimplementasikan kasih kepada Allah, mengimplementasikan kepada sesama. Dan keduanya, kasih kepada Allah dan kepada sesama merupakan bentuk penyembahan kepada Allah yang benar.
Tuhan Yesus memberi perintah yang lebih utama ya, kepada kita. Tidak ada perintah yang lebih lagi atau paling lagi. Ini sudah topnya ya, sudah puncaknya ya soal kasih ini. Dan tadi kita merenungkan jalan salib, jalan cinta ya Tuhan yang ditempuh Tuhan Yesus ya. Cintanya kepada Bapa dan kita manusia ya sampai wafat disalib. Cinta yang sungguh luar biasa, cinta yang total, yang habis-habisan. Maka kita pun diajak ya untuk menempuh perintah yang paling utama ini ya. Harus kita laksanakan, kita hayati, kita jalani dalam hidup kita ya, dalam sehari-hari kita. Supaya kita ada di dalam kerajaan Allah ya, masuk di dalam kerajaan Allah. Laku kita, langkah kita, gaya kita ialah dengan ya, melakukan kasih yang satu namun bersifat ganda, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita.